konsumen datang ke konter kita menanyakan sesuatu, ternyata kitanya hanya bisa menjawab duka gitu kan, duka. Jadi tadinya mau pencerahan jadi berita duka gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreatif dimanapun berada. Kali ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi seputar dunia konter. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menginspirasi siapapun yang sekarang ingin menerjuni dunia konter. Kita coba ya, kira-kira di apa bedanya pengelolaan konter zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau ada orang mau usaha konter, kira-kira hal apa dulu yang harus disiapkan? Sebetulnya dalam membuka usaha itu modalnya sederhana. Niat. Ini mungkin perkenalan dulu ya, mungkin ya. Perkenalan dulu ya, saya temannya Akang ini yang sudah lama bergelut di dunia konter. Ya, dari tahun berapa? Mungkin ini kita akan sharing, bisa jadi inspirasi bagi kawan-kawan yang ingin membuka usaha, terutama khususnya di dunia konter pulsa. Sebetulnya untuk awal-awal membuka konter pulsa itu, saya dulu modalnya tidak besar-besar, cuman sekitar ya kecil lah kalau dibandingkan untuk membuka konter yang komplit sampai ke aksesoris yang ada, semuanya ada, itu masih jauh gitu, masih jauh dari sempurna gitu konter tuh. Bahkan etalase itu masih yang bekas, terus kartu perdana ya masih 1-2, voucher belum adanya waktu itu namanya 1-2, tapi kalau bahasa Sunda nama ngereyeh gitunya, ngereyeh nikreh bari gitulah nya. Berarti pada prinsipnya mah mulai dulunya pada prinsipnya mah ya. Ya, betulnya. Jadi kalau usaha itu betulnya naon wae itu ya mulai dulu saja gitu ya. Kita sebetulnya para motivator yang dalam bisnis juga itu sebetulnya mereka tidak belajar teori. Tapi mereka punya teori setelah mengalami gitu ya. Setelah praktek mereka membuat sebuah teori untuk bisa di-share ke orang lain gitu. Nah, untuk dalam bisnis apapun juga yang penting mulai aja dulu. Semuanya ada punya jalan masing-masing gitu ya. Tidak semua usaha itu kondisinya bisa sama dengan orang lain gitu ya. Cukup jalani saja, karena ya mencari nafkah itu kewajiban gitu ya. Iya, betul. Ya itu dulu niatnya. Seperti apa yang dikatakan Bob Sadino, jadi usaha yang bagus itu bukan usaha yang selalu ditanyakan, tapi usaha yang dimulai. Jadi bergerak dengan modal yang ada, kemudian baru penyempurnaan teknis, pemasaran dan sebagainya, manajemennya itu setelah kita mulai. Nah gitu. Ya begitu. Ada banyak pengalamannya dari teman-teman bisa mulai usaha konter pulsa itu. Di awal-awal mungkin dia tidak punya toko, tapi nyicil beli HP, dia jual ke teman-teman konter pulsa, teman-teman, akhirnya dia punya ya nyicil, punya toko sendiri, ini sendiri. Ya yang penting mah dimulai saja dulu. Di zaman kuliah jualan hela di kampus. Nah, gitu. Tadi kita tahu bahwa awal mula membuka konter itu sebetulnya tidak perlu dengan modal yang banyak, tetapi mau aja dulu gitu. Baru nanti penyempurnaannya setelah kita melakukannya. Dulu sih pernah pengalaman cuman modal 6 juta ya. Pernah di modal 600.000 tapi jalan aja dulu gitu. Kalau sekalian kita membaca kebutuhan pasar di daerah kita apa gitu. Untuk mensiasati ya, ketika kita berada di posisi dengan modal yang sedikit tapi kita mau jalan, produk apa nih yang harus dipilih agar kita bisa bertahan di kondisi kecil gitu. Kalau pengalaman pribadi ya, kalau yang pertama itu yang dibaca itu adalah kebutuhan. Jadi manfaat apa yang bisa ditawarkan oleh
usaha kita gitu ya, produk apa yang sekiranya itu bisa jadi manfaat, mungkin itu yang jadi semangatnya sehingga kita bisa menebar manfaat lah bisnisnya. Tapi untuk kebutuhan, masalahnya untuk kebutuhan yang dulu itu berbeda dengan kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan dulu itu memang berbeda dengan kebutuhan yang sekarang. Jadi kita di setiap zaman itu punya permasalahannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing gitu ya. Sehingga kita harus pandai melihat kebutuhan itu di masyarakat sehingga kita bisa masuk untuk memberikan manfaat. Itu yang jadi tidak hanya berjualan saja sebetulnya, karena kalau hanya berjualan saja itu tidak akan menghasilkan inovasi-inovasi karena tidak ada semangat memberi manfaatnya, nggak ada gitu. Ya. Jadi setelah konsumen atau pelanggan setia kita merasakan manfaat-manfaat yang didapatkan ketika kehadiran konter kita di lingkungan mereka, maka mereka pun menjadi tim marketing terbaik buat kita gitu kan, karena dia akan ngasih tahu lagi ke yang lain gitu ya. Jadi memang harus dari awalnya ya niatnya itu, karena ini akan berdampak ke depannya gitu. Bagaimana cara penjualan kita gitu. Bagaimana kita memilih produk untuk calon pembeli, itu akan melayani konsumen itu akan sangat berpengaruh. Kalau lamun otak penjual mahnya pengen untung gede gitunya, modal sedikit gitu. Tapi kan di luar itu kalau kita ingin memberi manfaat, kita harus bisa memilihkan mereka untuk konsumen itu bagaimana ini mereka mendapatkan produk yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Ya itu jadi nilai tersendiri mungkinnya ya buat para konsumen gitu, buat para pembeli. Ya mungkin itu ini. Jadi tadi selain ketika kita berusaha di counter, selain kita mendapatkan margin yang cukup buat kita, terus profit sharing, tapi lebih dari itu kita juga bisa memberi manfaat kepada orang lain, baik itu informasi seputar kebutuhan handphonenya ya dan lain sebagainya. Karena terkadang konsumen itu tidak hanya membeli produk kita, tapi mereka juga ingin merasakan bagaimana kenyamanan mereka ketika berbelanja di counter yang kita kelola. Emang ada sedikit pengalaman ya. Counter saya itu menjual rata-rata hampir harganya di atas counter-counter yang lain gitu. Hampir kebanyakan gitu. Tapi karena melihat respon para konsumen itu yang ditanya, kenapa beli di sini gitu ya. Karena memang ada yang malu gitunya. Kita beli ke counter tapi nggak bisa tanya apa-apa gitunya, malu gitu, tanya macam-macam karena dia nggak tahu gitunya, tidak terpenuhi kebutuhannya gitu. Tapi kalau di counter saya gitu ya, counter saya itu mereka bisa bebas berekspresi gitu ya. Ini mereka tercerahkan gitu. Kan ada hal-hal yang sepele kan ya, bikin WA, bikin Facebook ini itu mereka terbantu gitu ya. Jadi mereka bisa lebih rela gitunya mengeluarkan kocek lebih gitunya untuk membayar karena ya mungkin pelayanan siga di Alfamart gitu amarnya. Harga lebih mahal tapi nya orang teh kadinya we deui nya. Karena puas deh soalnya nongkrongnya enakeun ya. Gitu. Bisa ngopi sana. Nah gitu we nya. Jadi pelayanan terbaik itu menjadi bekal ya, menjadi modal untuk membangun customer base buat kita. Jadi semakin mereka nyaman, mereka juga semakin nyaman berbelanja di tempat kita. Jadi karena kan nilainya bukan uang tapi kepuasan konsumen. Terus kalau sekarang gimana nih penjualannya? Pakai HP atau via komputer dan sebagainya untuk mempercepat pelayanan di counter kita? Hatong teh di tol. Oh, astagfirullah. Tahun sabaraha eta nya. Teknologi gitu ya. Teknologi yang ya. Jadi
zaman sekarang itu harus serba mudah ya, terutama untuk para kaum milenial cenah tanya. Jadi harus serba mudah, serba cepat mungkin ya. Jadi kita juga di usaha counter ini memang yang salah satu yang paling malas gitu ya untuk update perkembangan di usaha counter itu sendiri gitu, baik produk-produk yang baru gitunya. Kita memang ini sangat cepat sekali gitu ya update-nya, tapi mau tidak mau kita harus secepat itu juga mengejarnya, karena sekarang sudah banyak penyedia layanan juga ya. Sekarang konsumen itu bisa mengisi pulsanya sendiri gitu lewat banyak aplikasi di Google ya. Nah, posisi counter nanti di mana gitunya, masalah nama itu yang harus jadi Prioritas bahan perhatian ya, titik rawan usaha counter ini ke depannya intinya seperti apa gitu ya. Itu yang harus diperhatikan, makanya ikuti perkembangan gitu. Bahkan sekarang udah ada elektronik SIM, HP tanpa SIM. Nah, atas terang Pak. Jadi bahan juga Nah, buat pengelola counter ya. kalau jadi kan kalau respon dari pengguna, respon dari umat manusia itu itu bagus terhadap produk yang terbaru itu HP tanpa SIM atau menggunakan eSIM, kan otomatis tidak ada perdana lagi nanti mah mungkin. Nah, nanti counter di mana posisinya, kan mungkin bisa jadi kalau dulu mah ada bahasa master agen, mungkin jadi master, bisa reload itunya. Mungkin jadi sekarang mah semuanya bisa jadi penjual pulsa aja posisinya teh. Posisi konsumen sekarang itu bisa jadi naon dulu namanya teh downline ya. Downline gitu teh. Menjual pulsa sendiri, sehingga apa yang harus dipersiapkan, nah itu yang harus dipersiapkan itu ya. Yang harus Dinamis lah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Transfer bank gitunya, dulur-dulur ya. Sekarang counter itu transfer bank itu sudah bisa di counter gitu ya. Bahkan ini untuk kebutuhan transfer bank itu kebutuhannya sangat banyak gitu. Kan dari situ kita narik profitnya juga lumayan ya dari transfer bank, karena Oppo bisa ya. Oppo, bahkan ada aplikasi-aplikasi ya yang serupa sudah bisa menawarkan langsung bisa transfer bank gitu. Bahkan bisa ngebantu buat para ojeger juga ya. Ya, ojeger. Ya, aplikasi juga harus berkembang gitu ya. Ya, begitulah. Terus sekarang kadang kan ada fenomena yang mencengangkan gitu dari konsumen. Jadi ada anggapan bahwa setiap pengelola atau penjaga counter itu serba tahu. Nah, ini gimana untuk mensiasatinya nih? Kadang kan banyak segala hal bisa jadi ditanyakan gitu. Bahkan nomor WA pribadi atau siasatnya jadi buat penjaga counternya itu sendiri gitu. Ini kan pasti bakal jadi efeknya teh pengaruh kanu ngajaga Ya. jadi kudu kumaha ya. Kalau pengalaman gitu ya, memang di setiap tempat itu berbeda gitunya kebutuhannya. Mungkin yang di kabupaten sama di kota itu ya berbeda sangat jauh gitu. Kadang kebutuhannya tidak seperti yang tadi gitu ya. Update perkembangan kayak transfer bank atau ya yang rada ribet-ribet itu masih belum dibutuhkan gitu. Bahkan yang jadi peluang profit besar itu yang hal-hal sepele makanya bikin Facebook gitunya, bikin ya kita jadi edukasi gitu ya konsumen. Nah, efeknya berarti kita harus mempersiapkan orang yang bisa mengedukasi para calon pembeli. Kalau asasnya kita ingin memberi manfaat, ya mau tidak mau mereka harus tercerahkan gitunya dengan adanya counter kita teh gitu. Terus ada upgrade kemampuan ya, semacam upgrade kemampuan mengenal produk knowledge yang baru. Jadi bisa ngajelaskin gitu ketika ada orang yang bertanya. Jadi jangan sampai ketika konsumen datang ke counter kita menanyakan sesuatu, ternyata kitanya hanya bisa menjawab duka gitu kan. Duka. Jadi tadinya mau pencerahan jadi berita duka gitu. Aduh. Ya itulah serba-serbi ya. Serba-serbi di usaha counter. Terus kalau dinilai
ujung tombak dari keberlangsungan konter itu sendiri apa selain pelayanan terus promosi tempat gitu, apa tuh semacam manajemennya, apa perhitungan keuangannya mungkin atau gimana? Jadi orang teh apal tiap bulan tehnya pemasukan dan pengeluaran teh gitu, jadi batina orang sabaraha ya bulan ayeuna apal gitu. Ya. Itu yang jadi ujung tombak gitu ya. Jadi ujung tombak ya, semuanya gitu. Semuanya. Dan salah satu pincang gitu ya, manajemen pincang ya. Meskipun penjualan bagus tetap kan nggak kehitung gitu. Omset kita nggak tahu gitunya, laba nggak tahu ya. Memang kebanyakan biasanya gitunya karena terlalu banyak ini, tapi harus karena apa terlalu banyak transaksi lumayan juga kan ya, manajemen ada. Memang harus ada manajemen yang simpel mungkin ya, simpel tapi luar biasa gitunya. Tapi manajemen tetap gitunya dari segi mana deh, semua sisi harus tetap terpenuhi gitu. Pincang salah satunya lumayan. Jadi ingat bapak saya dulu kan seorang pengusaha, jadi ketika dia mengajarkan kepada anak-anaknya kalau ingin berusaha itu modalnya dua, satu bisa membaca, dua bisa menghitung gitu. Membaca peluang dan menghitung bati. betul. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa memperdalam bagaimana menghitung di dunia konter, dan ini sangat berguna lah buat teman-teman dimanapun berada ya yang ingin mengelola konter. Kalau melihat nih perkembangan di era milenial ini, apa yang dibutuhkan oleh pengelola konter sehingga konter yang kita kelola itu tetap eksis, karena kita juga tahu sampai detik ini konter-konter semakin menjamur lah.